Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala 'azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sering dan selalu kita mendengar kalimat takwa disampaikan para khatib di setiap hari Jumat. Dan bahkan paling sedikit kita mendengar sekali dalam sepekan kita mendengar wasiat takwa dari para khatib, daripada ulama. Dan yang menjadi pertanyaan kepada kita bahwa seberapa penting apa ketakwaan itu, sehingga selalu menjadi penyampaian para khatib di setiap Jumat, selalu diulang-ulang, sehingga ketakwaan itu menjadi soal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bukankah ketika sebuah perintah diulang secara terus-menerus, bukankah ada maksud tertentu? Bukankah ketakwaan itu sangat penting bagi kita, sehingga perintah itu selalu diulang oleh para khatib dan tentunya dalam Al-Quranul Karim? Maka ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, perlu kita sadari dan perlu kita ketahui bahwa ketakwaan memiliki kaitan yang sangat erat pada hari kiamat. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang bisa meningkatkan ketakwaan tanpa meyakini adanya hari kiamat. Dan ketika seseorang meyakini adanya hari kiamat, maka ketakwaan ia semakin meningkat. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman dalam Quran dengan sifat yang pertamanya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Sesungguhnya Al-Quran ini tidak ada keraguan dalamnya sebagai petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita bertanya, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Maka jawabannya di ayat setelahnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kamu ingin membuktikan ketakwaan kamu, maka perlu diperhatikan apakah engkau percaya dengan hari kiamat. Kan apa yang mendorong seseorang melakukan amal ibadah, kemudian dia meninggalkan sebuah larangan tanpa ada dorongan bahwa ia meyakini adanya kehidupan di akhirat kelak. Fakta yang tidak bisa kita tolak setiap hari, bahkan setiap momen, dan kita mempercayai bahwa kematian itu ada. Berapa kali kita sering mendengar kabar berita duka, meninggalnya fulan bin fulan, telah wafatnya fulan bin fulan. Kita sadar, kita meyakini kematian itu ada, tapi tak sedikit orang yang mempersiapkan kematian itu. Kita sadar, kita meyakini bahwa kematian itu ada, dan di sisi lain yang bersamaan kita juga meyakini kita tidak mengetahui sekecil pun kematian itu kapan kepada kita. Kita tidak pernah mengetahui, dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, kapan kematian itu tiba kepada kita. Dan ketahuilah, wahai sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kematian itu datang pada seorang hamba, maka tidak ada lagi kesempatan baginya untuk melakukan amal baik ketika ia menghadapi hari kiamat. Maka ketika ia banyak kemaslahatan dalam hidupnya, ia akan merasakan azab demi azab. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian di dunia ini karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Allah menegaskan kepada kita, hidup di dunia hakikatnya hanyalah untuk mencari bekal kita, yaitu ketakwaan, untuk mempersiapkan hidup di akhirat kelak.
Dan perlu kita ketahui bahwa ketakwaan itu tidak hanya di dalam masjid. Ketakwaan itu tidak hanya ketika kita berada di lingkungan yang soleh, tapi ketakwaan itu ada di setiap tempat. Maka dari itu Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis, dalam hadis Arba'in Nawawi yang mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, tidak mengenal waktu dan tempat. Saking pentingnya ketakwaan itu, bahkan Rasulullah menegaskan, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Karena kenapa, wahai sidang jamaah Jumat rahimakumullah? Karena seseorang banyak menyesali perbuatan mereka ketika mereka di hari kiamat. Ketika mereka lalai akan kehidupan dunia ini, mereka akan menyesali. Maka dari itu, nama-nama hari kiamat diantaranya adalah as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? As-sa'ah adalah hari di mana kiamat itu datang secara tiba-tiba, membuat orang kaget, membuat orang tidak menyangka bahwa kiamat itu datang di saat itu. Sehingga mereka menyesali perbuatan mereka, tidak memanfaatkan waktu selama dia di dunia. Kemudian juga nama lain dari hari kiamat adalah At-Tammah. Apa itu At-Tammah? Yaitu hari yang malapetaka, di mana semua orang merasakan malapetaka itu. Kemudian juga hari kiamat disifati atau disebutkan dengan nama lain As-Sakhah, hari di mana sangkakala ditiup dengan begitu dahsyat sehingga memekikkan telinga kita tidak mampu mendengar suara itu dan membinasakan manusia. Kemudian juga disebutkan Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Disebutkan Al-Qari'ah adalah sebuah sifat hari kiamat yang menjadikan rasa takut ke dalam diri kita begitu dahsyat. Kita saking takutnya dengan kiamat itu, sehingga rasa takut itu masuk ke dalam diri kita karena kiamat itu begitu dahsyat. Mungkin sekarang kita belum merasakan, tapi ini adalah kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya hari kiamat juga disebut dengan Al-Qiyamah, hari di mana semua manusia akan berdiri di padang mahsyar. Mereka akan sibuk mengurusi urusan masing-masing. Mereka akan sibuk mengurusi urusannya dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata duduk, tidak ada kata istirahat, semua akan sibuk dengan urusannya. Dan disitulah mereka menyesali perbuatan-perbuatan mereka ketika dulu selama di dunia banyak melakukan kemaksiatan dan lalai dari ketakwaan. Dan yang terakhir perlu kita sadari, di antara sekian banyak nama dari hari kiamat juga disebut dengan Al-Hasrah, yaitu hari penyesalan. Disebutkan dalam sebuah hadis, yuja'u bil maut yaumal qiyamah, pada hari kiamat didatangkan sebuah kematian, ka'annahu kabsyun amlah, kematian itu menyerupai seekor kambing kelabu yang berwarna putih, ada hitamnya sedikit. Kemudian kambing kelabu ini fayuqafun bainal jannati wan nar, didirikan di antara surga dan neraka. Diletakkan kambing itu yang kematian yang menyerupai kambing itu di antara surga dan neraka. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada penduduk surga, fayuqal ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, hal ta'rifuna hadza, apakah engkau mengetahui apa ini? Fayashra'ibun wa yanzurun, kemudian ahli surga ini mendongakkan kepalanya ke atas, kemudian dia melihat kematian itu. Kemudian wayaqulun na'am hadzal maut, orang-orang penduduk surga ini berkata, iya, kami mengetahui bahwa ini adalah kematian yang diletakkan di antara surga dan neraka yang menyerupai seperti kambing kelabu. Kemudian summa yuqal, dikatakan kepada ahli nar, yuqalu ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadza, apakah engkau mengetahui apa ini? Wa yaqulu fayasra'ibun wa yanzurun, kemudian ahli neraka ini menongakkan kepalanya kemudian melihat kematian itu. Wa yaqulun na'am hadzal maut, mereka berkata, iya, saya mengetahui ini adalah kematian. Fayu'maru bi fayuzbah, kemudian kematian yang menyerupai kambing itu disembelih. Kemudian dalam hadis dilanjutkan bahwasanya fayuqal ya ahlal jannah, dikatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, khuludun fala maut, kekekalan tanpa ada kematian. Engkau akan hidup di surga dengan penuh kenikmatan tanpa batas dan tidak ada lagi kematian setelah itu. Dan yang celakanya, dalam lanjutan hadis tersebut dikatakan kepada ahli neraka, yuqalu ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, wahai penduduk jahanam, khuludun fala maut, kekekalan bagi kalian dalam siksa Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada lagi kematian dan tidak ada lagi peluang untuk kembali ke dunia memperbaiki hidup kemudian menjemput kematian dan hari akhir. Begitu sangat penting. Kemudian setelah hadis ini disampaikan, Rasulullah SAW kemudian
menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada kaummu akan hari penyesalan. Allah menegaskan beri peringatan kepada kaummu akan hari penyesalan. Wa hum fi ghaflah, dan mereka dalam keadaan lengah, wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Saking pentingnya ketakwaan kita untuk mempersiapkan diri di hari kiamat. Ada hadis yang begitu panjang, karena ketika ditetapkan sebuah keputusan, izqudiyal amr, ketika diputuskan, ketika setelah penyembelihan kematian itu, maka ahli surga akan kekal selama-lamanya dalam surga dengan penuh kenikmatan. Kemudian yang berada di neraka, nauzubillahi min zalik, akan kekal dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua, datang dan mengunjungi sebuah pegunungan, melewati sebuah pegunungan yang banyak butiran pasir. Kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab menangis. Kemudian dikatakan kepada Umar bin Khattab, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Kemudian Umar radhiyallahu an menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, "Tazakkartu ahlun nar." Saya teringat penduduk neraka. Kemudian dalam perkataannya beliau melanjutkan, seandainya penduduk neraka ketika mereka berada dalam siksa neraka hidup berjuta-juta tahun pun sebagaimana jumlah butiran pasir di pegunungan ini, tapi tidak ada kekekalan dalam mereka, sesungguhnya mereka masih bisa merasakan keluar dari azab itu. Tapi bagaimana tidak, mereka kekal selama-lamanya. Sidang jamaah rahimakumullah, jangankan kekal dalam azab, jangankan kita diazab dalam kekekalan, jangankan itu, kita berdiam diri tanpa ada azab, itu sebuah siksaan. Maka bagaimana dengan azab? Digambarkan juga ketika orang-orang di neraka bernafas. Bayangkan ketika kita bernafas dalam api, zafiru wa syahik, dengan nafas yang terengah-engah. Kita tidak mampu menahan azab. Kita mengetahui hari kiamat ada, kita mengetahui kematian pasti datang. Maka yang menjadi catatan adalah persiapan kita menjemput kematian itu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita telah memahami betapa dahsyatnya kiamat itu, disebutkan sebagai hari yang sangat dahsyat, membuat rasa takut masuk ke dalam dada kita. Kemudian hari itu sibuk dengan urusan-urusan mereka, mengurusi hari perhisaban itu. Kemudian mereka juga kaget dengan tiupan sangkakala begitu dahsyat. Dengan semua kondisi hari kiamat ini, kita jangan sampai ketika kita datang di hari kiamat dalam keadaan penyesalan. Allah menggambarkan, Allah Azza wa Jalla menggambarkan dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wahai Muhammad, seandainya engkau melihat mereka dihadapkan di neraka dan mereka berkata, ya laitani, seandainya dulu aku ketika masih di dunia, ya laitani nuraddu, dikembalikan kepada di dunia, wala nukazziba bi ayati rabbina, kami tidak akan lagi mendustakan apa perintah Allah dan Rasulnya, dan kami menjadi orang-orang beriman. Tapi apa gunanya andai-andai itu ketika mereka sudah berada di hari kiamat? Kemudian juga dikatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ketika orang-orang yang banyak keburukannya ini, orang-orang zalim ini diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya, mereka berkata, ya laitani, seandainya aku tidak diberi catatan amalku ini. Begitu buruknya kehidupan mereka di dunia. Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum penyesalan itu datang, kita selalu mengintrospeksi diri kita,
mengintrospeksi diri kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita sebelum datangnya kiamat itu, sebelum datangnya kematian itu. Perlu kita selalu setiap pekan, setiap kali khatib menyampaikan ketakwaan, karena itu sangat penting untuk persiapan kita sebagai bekal untuk menjemput hari akhirat kelak. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa ma qaddamna wa ma akharna wa ma anta 'alamu bihi minna la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arzuqna husnal khitam. Allahumma arzuqna husnal khitam. Allahumma arzuqna husnal khitam. Allahumma ya Allah taqabbal du'aana. Fa ya ibadallah, Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah. Ar-Rahman